Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwati dari kelas X6H dengan NIM 19040100216. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai ekonomi wanita berpendidikan, disparitas dan produktivitas kerja. Yang pertama yaitu disparitas edukasional secara gender, di mana kemampuan mengakses sumber-sumber ekonomi dan tindakan-tindakan produktif oleh wanita pada banyak kasus tidak kalah dengan kaum pria, bahkan melebihinya. Persoalan muncul pada kaum wanita justru pada banyak tempat mengalami bias gender secara edukasional. Kemudian, sebelum mendeskripsikan kemampuan ekonomi oleh wanita berpendidikan, tampaknya masalah disparitas gender di bidang pendidikan ini perlu kita kaji secara lebih mendalam. Mengapa demikian? Pada banyak negara, diskrepansi pendidikan masih secara gender. Akses pendidikan bagi kaum pria cenderung lebih besar ketimbang wanita. Fenomena ini cukup menyedihkan karena wanita mempunyai potensi sumber untuk terjun ke sektor ekonomi produktif. Benarkah demikian? Dari sudut pandang edukasi, dominasi pria atas wanita masih sangat menonjol, bahkan hanya di Indonesia. Kondisi terjadinya disparitas gender dalam bidang pendidikan paling kentara di negara-negara Asia Selatan, di negara-negara Arab, dan di Sub-Sahara Afrika pada tahun 1990. Di negara-negara Asia Selatan, jumlah wanita buta huruf mencapai 68 juta orang, dibandingkan dengan pria sebanyak 41 juta orang. Pada tahun yang sama, di negara-negara Arab, jumlah wanita buta huruf sebanyak 60 juta orang, sedangkan pria sekitar 36 juta orang. Di negara-negara Afrika, jumlah wanita buta huruf mencapai 64 juta, pria sebanyak 41 juta. Data ini menunjukkan hampir di semua negara secara edukatif, kaum wanita belum sepenuhnya beremansipasi. Kemudian, ekonomi wanita dan potensi manajerial, di mana penelitian ini adalah mengeksplorasi isu-isu baru mengenai wanita dan kepemimpinan pada era rekrutasi sepanjang tahun 1990-an. Dari hasil wawancara mereka dengan sekelompok wanita yang menduduki posisi pimpinan atau memiliki aspirasi untuk menduduki posisi semacam itu, juga dengan wanita-wanita yang menjadi pemimpin informal di sekolah, universitas atau akademik, ditemukan beberapa fenomena menarik berikut. Yang pertama yaitu jelas ada perbedaan individual mengenai rasa memiliki komitmen terhadap organisasi dan motivasi bergantung pada keberadaannya di dalam organisasi itu. Kemudian, wanita-wanita yang berada pada tingkat manajemen eksekutif mempunyai identifikasi yang lebih kuat dengan tujuan-tujuan korporat dibandingkan dengan mereka yang menjalankan fungsi pengajaran atau sebagai peneliti pada organisasi level rendah. Kemudian, mereka yang menduduki posisi rendah pada level organisasi merasakan secara kuat bahwa keahlian profesionalnya tidak bernilai lama. Kemudian, bahwa rasa berterima kasih atas keahlian profesional dan atau rasa menjadi profesional bagi guru-guru atau peneliti kependidikan untuk sebagian besar banyak terdorong dari adanya apresiasi para siswa atau mahasiswa mereka. Kemudian, studi pada banyak universitas, akademik, dan sekolah membuktikan bahwa
Wanita-wanita yang tersebut bergerak memasuki dunia kepemimpinan pada tingkat manajemen menengah dan eksekutif lebih disebabkan faktor-faktor kebetulan ketimbang sengaja mendesainnya dan lebih atas dasar jaminan ketimbang kinerja potensial. Kemudian, preposisi pendidikan dan pendapatan, di mana sehebat apapun mutu, proses, dan keluaran institusi persekolahan dan kemampuan mengkombinasikan pendidikan akademik dan pendidikan profesional dalam banyak kasus akhirnya ditakar oleh penggunaannya dari perspektif nilai ekonomi yang diperoleh setelah lulus. Kajian mengenai nilai ekonomi pendidikan meskipun dapat diukur dengan analisis alur atau studi korelasi atas kaitan antara satu variabel, kemudian koefisien atau besar variasinya tetap tidak dapat dijelaskan secara pasti, meskipun telah muncul pengakuannya bahwa indikator tunggal tersebar yang memberi sumbangsi adalah pendidikan. Sebelum berdiskusi lebih jauh mengenai relasi antara pendidikan dan pendapatan, tampaknya kerangka berpikir teoretikal tentang hal ini perlu dipahami secara mendalam sehingga tidak membingungkan. Yang pertama yaitu kenaikan atau besaran tingkat pendapatan sejalan dengan tingkat pendidikan. Kemudian, pertambahan marginal dalam pendapatan muncul dari pertambahan tahun sekolah itu mencapai kualitas yang lebih tinggi. Kemudian, jika keuntungan-keuntungan yang berupa uang merupakan efek langsung dari peningkatan kualifikasi atau jenjang sekolah yang ditempuh, banyak orang yang akan berusaha untuk bersekolah lebih lama. Selanjutnya itu, orang yang menerima pendidikan dengan kualitas pendidikan lebih tinggi cenderung mempunyai kemampuan lebih banyak untuk meningkatkan pendapatan, meskipun untuk hal tertentu sangat mungkin terlepas dari faktor pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu silang pendapat mengenai kaitan pendidikan dengan pendapatan, di mana yang pertama yaitu pertumbuhan luaran ekonomi lebih besar disumbangkan oleh lulusan tingkat pendidikan yang lebih rendah ketimbang lulusan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, pertumbuhan luaran ekonomi lebih besar disumbangkan oleh warga negara berpendapatan rendah daripada warga negara yang berpendapatan tinggi. Kemudian, kajian empiris tentang hubungan timbal balik di mana pendidikan dan penghasilan biasanya meliputi variabel ketiga berupa variabel umum. Bentuk penghasilan yang berkaitan dengan variabel umum menunjukkan bahwa pendidikan jenjang apapun berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan seseorang seiring dengan bertambahnya usia sampai batas maksimum, untuk kemudian menurun lebih jauh lagi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat pendapatan. Meskipun demikian, baik di negara-negara maju maupun negara berkembang, dampaknya para rata-rata pendapatan dari dunia kerja bervariasi secara signifikan, namun yang paling dominan adalah pada kelompok pekerja yang menjalani pendidikan yang lebih lama. Kemudian pendidikan dan produktivitas kerja, di mana meskipun tingkat keuntungan dari investasi pendidikan ini telah banyak dikaji, beberapa negara masih sedikit kajian mendetail tentang hubungan antara pendidikan dan penghasilan. Sebuah review pernah dilakukan dengan mencakup 18 survei di 13 negara mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan para petani dan produktivitasnya. Hasil survei itu menunjukkan bahwa 4 tahun pendidikan sekolah mungkin bisa menambah produktivitas 10% keluaran ekonomi setiap tahunnya.
Kemudian, sebagian besar penelitian empiris tentang hubungan antara pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan yang didapat dari dunia kerja telah dilaksanakan sejak tahun 60-an, baik di negara-negara berkembang atau terbelakang yang berpenghasilan sedang atau rendah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.